Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak. Kembali lagi kita di podcast Bijak, Bincang Pajak Kanwil DJP Jakarta Utara. Bersama saya Najib. Mungkin kawan pajak udah agak bosan ngelihat saya, tapi tenang saja, saya akan bikin kawan pajak tambah bosan supaya saya nggak pindah-pindah dari sini. Apa kabar kawan pajak semuanya? Semoga kawan pajak semua dalam kondisi sehat dan senantiasa dalam lindungan yang maha kuasa. Amin. Ini nggak ada yang amin? Amin. Kali ini ya kawan pajak, saya ditemani oleh seorang pejabat dari Direktorat Jenderal Pajak. Sebetulnya pelaksana juga pejabat sih. Tapi beliau ini bukan sembarang beliau. BSB. Beliau bukan sembarang beliau. Seorang kepala seksi bimbingan pelayanan dan konsultasi di Kanwil DJP Jakarta Utara, yaitu Pak Nanang. Ayo tepuk tangan. Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dari saya. Nah, kita mungkin akan mengajak terus Pak Nanang ya untuk beberapa tahun ke depan. Kita akan minta Pak Nanang selalu menjadi narasumber tetap di sini. Waduh, jangan sering-sering loh, Tapi nggak ada honor ya. Apa kabar Pak Nanang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Mas Najib, apa kabar? Saya alhamdulillah, saya senang sekali bisa menemani Pak Nanang di. Kalau dari badannya saya lihat Gimana, Pak? Sehat banget nih. Jangan-jangan karena udah mulai makan siang bergizi gratis nggak ya? Ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Pak. Alhamdulillah selalu gratis kalau sama Pak Nanang sih. Makanya saya ajak beliau jadi narsum sini. Nah, Pak Nanang, sehat udah, ya kan? Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah sehat. Nah, Pak Nanang ini menurut kabar burung, walaupun burung Twitter udah nggak dipakai ya, itu sudah lama berkarir di DJP. Betul ya Pak ya? Sudah berapa tahun Pak? Mungkin hampir seperempat abad Mas. Hampir. Seperempat berarti abad. belum 5 tahun. Kurang 1 tahun. Kurang 1 tahun. Ya. 24 tahun kawan pajak. 24 tahun di Direktorat Jenderal Pajak. Itu udah berapa kantor Pak? Kalau saya hitung 7 kantor lah ya. Sampai sama dengan sekarang. Yang ya. sekarang Ya, Kanwil Jakarta Utara ini ke-7 berarti Pak ya? Ke-7, betul. 7 kantor 24 tahun. Masya Allah. Saya mudah-mudahan bisa lah Amin. ngikutin Pak Nanang. Tapi jangan ngikutin kantor yang jauh sih, deket-deket aja. Keluar Jawa boleh dicoba Mas? Nggak usah dicoba Pak. Pak Nanang pertama kali di mana Pak? Saya di wilayah Jakarta Timur. Jakarta Timur, persisnya di KPP atau Di KPP. Dulu belum ada Pratama kan. Dulu tahun berapa tuh Pak? 2001. Iya, 2001. Kan lulus STAN kemudian diklat dulu baru kemudian Bapak dulu di STAN. Ya. Apa jurusannya Pak di STAN dulu Pak? Kalau dulu akuntansi. Akuntansi di STAN. Iya. Pertama kali Jakarta Timur. Iya, di wilayah Jakarta. Dulu nama kantornya apa Pak? Kan kalau sekarang Kantor Pelayanan Pajak Pratama gitu ya. Kalau dulu apa nama kantornya Pak? Dulu nama aja jadi Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Matraman misalnya seperti itu. Iya. Kurang lebih sama ya. Iya, cuma nggak ada Pratamanya. Nggak ada Pratama ya. Nah, Pak Nanang, kalau dulu waktu Pak Nanang pertama kali kerja di DJP, iya, sampai dengan sekarang, saya dapat info-info desas-desus yang beredar, Pak. Wah, apa tuh? Katanya Pak Nanang ini sering sekali bersinggungan dengan jenis pajak yang namanya PPN. Tapi PPN ini Pak, bukan pajak-pajak Pak Nanang, bukan. Tapi adalah pajak pertambahan nilai Pak. Apa itu benar Pak? Iya, kebetulan dulu awal penempatan ya lama di seksi PPN. Lama? Iya, sekitar 6 tahunan itu di seksi PPN. 6 tahun? Kalau dulu kan seksinya ada seksi PPN, ada seksi PPHOP, seksi PPH badan, seperti itu. Tapi kalau sekarang enggak, sekarang kan ada seksi pengawasan, seksi pelayanan dan sebagainya. Jadi dulu masih lebih spesifik ya Pak ya jenis pajaknya ya. Per jenis pajak dulu. Jadi mungkin karena berapa 6 tahun tadi ya? 6 tahun PPN. Mungkin karena itu jadi ngelotok kali Pak ilmu PPN-nya itu Pak ya.
Jadi kayak rambutan aja ngelotok. Bukan Pak, kalau misalnya Bapak pernah lihat wajan Pak, ya itu kan sampai jelaganya hitam banget Pak. Model-model gitu kayaknya Pak ya. Mau dicopot tuh nggak bisa gitu ilmu-ilmu PPN-nya tuh. Lama banget Pak. Nah Pak Nanang, jadi tema kita kali ini kan serba-serbi PPN Pak. Oke. Kenapa saya bikinnya serba-serbi PPN? Karena banyak kawan pajak ya atau orang awam itu terkadang keliru. PPN ini kan kalau misalnya di undang-undang itu kan P-nya besar, N-nya besar. Ya, PPN. Tiga-tiganya huruf besar. Tapi kadang-kadang kita pernah ngeliat juga yang N-nya kecil gitu ya. Terus orang juga terkadang mungkin karena tidak mengerti disebut PPN itu hurufnya kecil semua gitu. Padahal kalau secara peraturan ya, yang mana peraturan paling tinggi kalau terkait perpajakan kan undang-undang ya Pak ya? Betul. Nah, kalau di undang-undangnya sendiri Pak, itu sejak yang spesifik PPN itu sejak tahun berapa Pak mulai ada Pak? Oke, jadi undang-undang PPN dengan N besar itu mengganti undang-undang PPN dengan N kecil. Nah, kan ternyata ada. Dulunya PPN dengan N kecil. Diubah itu undang-undangnya nomor 8 tahun 83. Oke. Yang rencananya itu berlaku 1 Juli 84. Mas Najib udah lahir belum? 84 kayaknya sih saya masih direncanakan. Oh ya. Oke. Jadi rencananya 1 Juli 84 kemudian ditunda dengan Perpu paling lambat 1 Januari 86. Tapi di tahun 85 itu keluar PP yang menyebutkan berlakunya itu 1 April 85. Iya, makanya formulir PPN yang pertama pada saat itu kodenya adalah 1485. Itu menandakan bahwa formulir PPN itu mulai berlaku 1 April 85. Nah, kalau sekarang kan 11-11. Pasti tahu kalau 11-11 berarti tahu, Pak. Itu 1 Januari 2011, betul Pak? Nah, betul sekali. Nggak ada hadiahnya Pak. Jarang-jarang saya jawab bener ya. Jadi kode bukan kode faktur, kode SPT ya. Jadi PPN. Kalau kode SPT-nya PPN itu waktu tahun 85 adalah 1485. Merujuk kepada tanggal pertama kali berlakunya. Betul. Dari undang-undang ada juga tersebut. Dulu 1195. Setelah 1485 itu ada formulir 1195. Mesti banget diganti Pak ya? Diganti ya, berarti umurnya 10 tahun diganti lah ya. Itu setiap undang-undang baru ganti atau enggak itu Pak berarti? Enggak selalu sih. Enggak selalu. Mungkin dengan penggantian itu menyesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman lah, kira-kira seperti itu. Oh, nah berarti kan tadi pertama 85 Pak ya? Dia undang-undang tahun 83, berlakunya tahun 85 pertengahan. Setelah itu tadi ada juga tahun 95 ya. 2011 ya Pak? Ada 2007 nggak sih Pak? 2000 juga ada undang-undang baru. Perubahannya dulu 2000. Ya, perubahan-perubahan itu Pak, dari sekian banyak perubahan itu Pak, menurut Pak Nanang, pendapat pribadi Bapak, dari semua perubahan undang-undang tersebut yang paling signifikan atau paling drastis lah perubahannya, menurut Pak Nanang itu yang mana Pak? Ya, menurut saya semua itu signifikan Mas. Jadi tujuan dari perubahan undang-undang itu adalah mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadi mengikuti perkembangan zaman, kemudian memberikan kepastian hukum, memberikan kemudahan administrasi di bidang perpajakan. Itu tujuannya. Karena perkembangan zaman ini kan cepat sekali berubah. Jadi ilmu perpajakan juga pasti dinamis mengikuti perkembangan zaman. Misalkan bentuk-bentuk kegiatan usaha wajib pajak itu kan berkembang juga. Semakin kesini mungkin makin banyak yang era digital, ekonomi digital dan sebagainya kan. Dulunya kan nggak ada. Nah, itu salah satu contoh kenapa undang-undang perpajakan itu mengalami perubahan. Tujuannya pasti baik. Tadi Pak Nanang masuk DJP tahun 2001. 2001 ya? Ya, sebelumnya sempat diklat-diklat gitu kan. Artinya dari Bapak masuk DJP itu Bapak merasakan perubahan undang-undang itu 2 kali ya? 2 kali atau 1 kali Pak?
Sebelum Undang-Undang HPP 2021 ini. Di 2000 Undang-Undang nomor 9 tahun 2000 Undang-Undang 42 tahun 2009 gitu yang pertama. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja. Yang 2011 tadi undang-undang Pak ya, yang sehingga jadi dasar nama formulir 11. Oh, itu perubahan karena Undang-Undang 42 tahun 2009. Oh, Tapi, itu perubahan Undang-Undang 2009. Iya, 42 2009 baru formulir digantinya 2011. Sebelum 2011 sebenarnya ada formulir-formulir, Mas. Oke. Jadi dulu ada 1106 itu sudah diluncurkan, ada perdirjennya. Tapi kemudian tiba-tiba nggak jadi. Digantilah dengan 1107. 1107. Iya, yang sekarang masih ada 1107 itu yang untuk pemungut. Iya. Nah, 1108 itu juga pernah ada. Pernah ada. Pernah, tapi itu untuk manual ya. Tapi umurnya nggak banyak. Kalau 1107 saya pernah dengar memang. 1108 tuh ada. Ada. Dulu sempat ada 1108 untuk yang manual. Formulir kertas ya. Kertas. Masih isian tangan ya. Kalau 1107 kan mulai era ISPT. Iya, ISPT. Pakai ISPT itu yang aplikasi yang masih gambar semut ya, Pak? Hah? Gambarnya logo DJP, maskot DJP masih semut itu. Oh. Semut ya? Itu semut apa sih? Lebah. Lebah Pak ya? Lebah kok semut. Oh, mohon maaf, ada keliru. Lebah. Tapi udah nggak muncul lagi ya logo itu ya? Itu karena Sunset Policy. Sunset Policy. Tahun 2007? Ya. Enggak, Sunset Policy itu 2008. 2008? Iya, 2008 kemudian diperpanjang sampai 1 Februari 2009 seingat saya. Itu juga karena adanya undang-undang KUP. Perubahan undang-undang KUP, di situ dimasukkan pasal Sunset Policy itu. Oh, saya baru tahu Pak. Ini nggak salah saya memang undang Pak Nanang ini. Ilmunya luar biasa Pak. Setiap pagi tuh sarapan apa Pak? Nasi biasa Pak ya? Nggak undang-undang dibakar, diseduh gitu nggak Pak ya? Enggak lah. Bisa masih ingat gitu loh Pak. Itu saya salut. Artinya orang itu kan kalau peribahasa zaman dulu saya nggak tahu ya. Zaman sekarang masih ada nggak? Ada peribahasa tuh ala bisa karena biasa. Peribahasa mana itu? Pak, makanya kalau belajar bahasa Indonesia jangan tidur. Itu ada Pak. Jadi karena sering berinteraksi, sering baca, sehingga dia hafal. Gitu. Kalau di Jawa ada juga. Apa tuh Pak? Wiwiting tresno jalaran saka kulino. Oh, artinya? Artinya kamu cari sendiri. Coba googling. Ya besok saya belajar deh Pak bahasa Jawa deh Pak. Oke, Pak Nanang. Jadi terkait tadi ya perubahan undang-undang PPN itu sudah banyak sekali dan memang dia perubahannya itu menyesuaikan dengan kebutuhan. Iya. Kebutuhan ini juga melihat kondisi zaman tersebut. Iya. Dan tentu saja menyesuaikan dengan wajib pajaknya. Misalnya ya zaman dulu masih SPT-nya kertas, terus mulai dibikin bentuk elektronik dengan tapi belum online waktu itu Pak ya. Masih ISPT, aplikasi yang diinstal di komputer. Nanti hasil dari pengolahan datanya baru dibawa ke KPP. Bisa pakai flash disk, pakai CD ya kan Pak? Ya, itu nanti yang diupload sama loket. Sehingga nanti SPT-nya di sistem itu masuk gitu. Nah, Pak Nanang, jadi tadi kan kata kabar burung tadi, desas-desus gitu kan, bahwa Pak Nanang tuh interaksi dengan PPN tuh sering sekali gitu. Mulai dari awal bekerja masuk seksi PPN gitu ya. Nah, ada nggak sih Pak caranya atau gimana sih cara belajar PPN yang supaya gampang masuklah di kepala gitu Pak? Karena sepertinya kayak tadi banyak salah persepsi kayak PPN N kecil ya. Terus kadang juga kita lihat di struk restoran kadang-kadang tulis PPN juga padahal sepengetahuan saya yang pengetahuannya pendek banget Pak, itu kalau restoran kan nggak kena PPN gitu Pak. Ya, jadi cara mudah memahami dasar-dasar PPN itu gimana Pak supaya kita nggak salah paham? Oke.
Jadi gini Mas Najib, PPN itu sebenarnya mudah. Kalau kita belanja, harganya misalkan 10.000, kalikan aja dengan tarif PPN. Kalau dulu kan 10%, sekarang 11%. Jadi tinggal ditambahkan aja 10.000 ditambah 1.100 kan 11%. Nah itu kita bayar. Ya, jadi langsung harga dikalikan dengan tarif. Tapi yang dibayar ke kas negara itu ada mekanismenya. Ya, mekanisme dinamakan pengkreditan pajak keluaran, ya PK dikurangi PM lah ya, pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Gampangnya adalah kalau misalkan kita sebagai pengusaha kena pajak ya, pengusaha kena pajak menjual barang, maka harga jualnya itu dikalikan dengan tarif, diperolehlah pajak keluaran. Nah sebelum menjual barang kan dia beli barang tuh, itu namanya pembelian plus pajak masukan PPN. Jadi bayar PPN ke pihak lain. Selisihnya itu yang disetor ke kas negara. Tapi sebenarnya pemikul beban pajak itu adalah konsumen akhir. Ya, konsumen akhir. Jadi bukan pengusaha kena pajaknya, pemikul beban pajaknya. Kalau tadi dihubungkan dengan apa tadi, pajak restoran. Nah, ini masalah domain kewenangan pemajakan. Kalau pajak restoran itu domainnya ada di Pemda. Nah, kebetulan nih Mas, dulu waktu saya di KPP pernah didatengin tuh LSM. Dulu ini tahun berapa Pak? Dulu. Harus jelas dulu nih Pak. Sekitar 2005 mungkin. 2005. Iya, didatangilah saya sama LSM. Dia nanya, "Pak, kami dari LSM. Kami mau nanya penggunaan uang pajak restoran," katanya. Sudah benar atau disalahgunakan? Katanya seperti itu. Nah, baru kemudian saya jelaskan, "Mas, Pak, makanan dan minuman yang disajikan di restoran itu objek pajak daerah, bukan pajak pusat." Nah, kami di KPP itu menangani pajak pusat. Oh begitu ya Pak ya? Betul Pak, ini undang-undangnya saya tunjukkan. Ya, di undang-undang PPN itu disebutkan bahwa makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan, hotel, restoran itu tidak dikenai PPN. N besar ya. N besar ya. N besar. Tapi sebenarnya kalau bicara PPN N besar dan N kecil ya Mas ya, secara teoritis itu bukan bentuk pajak yang berbeda. Jadi sama-sama pajak konsumsi sebenarnya. Cuma cara menghitungnya saja, cara pengenaannya aja yang berbeda. Cara pengenaannya beda. Iya. Jadi itu memang LSM-nya datang spesifik ke Bapak atau gimana itu Pak? Sampai saya nggak tahu ya. Dulu tiba-tiba aja datang gitu ke ruangan nanyain tentang PPN. Mungkin pas Bapak lagi di ruangan atau? Di ruangan. Saya lagi di ruangan. Tiba-tiba Pak ada tamu gitu dari teman. Oh ya udah masuk. Itu rame datang atau? Nggak, satu orang. Oh. Satu orang aja. Bisa sampai spesifik gitu Pak ya? Iya. Nanyain pajak restoran. Iya, jadi kalau restoran, kalau kawan pajak ya makan di restoran, lihat di struk itu ada PPN 11%, seharusnya enggak kena ya. Tapi spesifik, spesifik makanan dan minuman loh Mas ya. Iya, makanan dan minuman yang disajikan di restoran. Iya, gitu. Kalau yang selain itu nanti dulu. Kita harus lihat konteksnya. Konteksnya beda-beda. Ini spesifik makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran. Jadi bukan PPN 11% harusnya Pak ya, tapi pajak daerah kenanya. Dan tarifnya ya tergantung daerahnya. Tergantung daerah. Jadi nggak ngikut yang 11% atau 10% zaman dulu tuh ya, PPN 10% ya. Betul. Dulu ada yang sekarang ada yang menyebutnya, ada yang menulis PB1 Mas. PB1. Tahu nggak kenapa ditulis PB1? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Karena pada awal kemerdekaan, pajak atas makanan dan minuman yang disajikan di restoran, rumah makan, disebutnya adalah pajak pembangunan 1. Makanya kalau sekarang masih ada yang nulis PB1, itu karena dulunya disebut pajak pembangunan 1.
Itu domainnya dulu tahun 1946 awal-awal kemerdekaan itu masih di pemerintah pusat. Kemudian tahun 50-an itu dipindahkanlah ke Pemda. PB itu pembangunan. Pembangunan 1. Tapi meskipun ada pembangunan 1, nggak ada pembangunan 2. Bener Pak? Itu nggak ada? Betul, nggak ada. Sama kayak ini Pak ya, Jalan Pegangsaan 2. Nggak ada Jalan Pegangsaan 1 Pak? Oh gitu ya? Iya. Sama di Jakarta Selatan. Apa tuh? Kafi 2. Kafi 1 saya cari-cari nggak ada Pak. Adanya Kafi 2 Pak. Iya. Oh saya baru tahu Pak. Saya pikir PB itu saya memang penasaran sih temen, cuman nggak sampai yang nyari tahu maksudnya apa sih. Karena tulisannya kan P-nya besar, B-nya kecil. Ya. Terus 1. Betul. Saya pikir itu semacam kategori. Mungkin ada PB1, ada PB2 mungkin. Saya pikir gitu. Nggak ada PB2, adanya PB1. Oh, jadi maksudnya PB itu pembangunan. Karena sejarahnya seperti itu. Ya. Ini saya juga baru tahu kan pajak. Ya. Nggak salah saya mengundang beliau ini. Memang beliau bukan sembarang beliau ya. Nah, Pak Nanang. Jadi tadi ada yang kekeliruan seperti tadi ya. Jadi restoran seharusnya bukan pungut pajak pertambahan nilai. Seharusnya dia pajak restoran. Yang kenanya pajak daerah itu Pak ya. Ya, untuk makanan dan minumannya untuk lah ya. Makanan dan minuman. Karena hati-hati, kadang restoran ada jual CD. Oh iya, itu beda itu. Ada. Ya. Padahal kita nggak mau denger tuh lagunya juga Pak. Jangan gitu dong. Ya, kita nggak nyebut merek. Oke. Nah, jadi Pak, apakah tidak semua barang atau jasa yang kita transaksikan itu kena PPN? Nggak semuanya kena PPN. Oke. Jadi gini, undang-undang PPN kita itu menganut yang namanya asas negatif list. Negatif list. Iya. Jadi secara umum semua barang dan jasa itu menjadi objek PPN. Secara kecuali umum, undang-undang menyebutkan lain. Nah, yang disebutkan di undang-undang PPN saat ini itu cuma ada 2 kelompok. Ya, 2 kelompok itu tadi makanan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan. Kemudian kelompok yang kedua adalah uang, surat berharga, emas batangan untuk devisa negara. Itu 2 kelompok itu aja. Meskipun sebelumnya banyak perubahan ya, maksudnya nggak hanya itu dulu. Nah, untuk barang seperti itu. Nah, kalau untuk jasa itu ada 6 kelompok. Nah, kita sebutnya adalah non BKP dan non JKP. Apa tuh Pak? BKP itu apa? JKP itu apa Pak? BKP itu barang kena pajak. JKP itu jasa kena pajak. Jadi ini yang kena PPN ya? Iya. Jadi yang tadi saya sebutkan ada 2 kelompok BKP, non BKP dan 6 kelompok non JKP. Itu adalah yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Itu di undang-undang pasal berapa Pak? Pasal 4A. Pasal 4. Tolong Bapak editor nanti dituliskan ya pasal 4A tolong ya. Supaya kerja editornya. Undang-undang Oke. Selanjutnya Pak. Tapi secara konsep ya, konsep secara teoritis ya. PPN itu mempunyai legal karakter. Legal karakter. Karakteristik legal ya. Itu menurut Profesor Bentera ya. Itu profesor yang dari Belanda. Dari Belanda, Pak? Ya. Kenapa mesti Belanda? Ya, karena waktu saya kuliah, ya beliau itu dianggap sebagai ahli PPN. Oh, sehingga Bapak jadi ahli PPN juga sekarang? Enggak juga. Oh, enggak juga. Coba saya pernah baca sedikit bukunya itu. Jadi menurut beliau seperti apa, Pak? Legal karakter PPN itu ada 3. General, indirect tax, on consumption. General itu umum, berarti maksudnya ya. Indirect itu pajak tidak langsung, berarti maksudnya. On consumption itu ketika dikonsumsi. Betul. General itu seharusnya PPN dikenakan atas barang dan jasa seluruhnya secara umum. Itulah yang membedakan PPN dengan cukai. Kalau cukai itu dikenakan spesifik atas barang tertentu saja. Seperti contohnya adalah minuman beralkohol. Kemudian ada rokok, tembakau ya. Jadi bedanya di situ. Kalau cukai spesifik, kalau
PPN general, General. secara umum. secara umum. Ya. Kemudian kalau indirect itu tidak langsung, PPN-nya adalah pajak tidak langsung. Pemikul beban pajaknya adalah konsumen akhir, yang bertanggung jawab menyetor ke kas negara adalah pengusaha kena pajak. Oke. Kemudian on consumption itu berarti atas dasar konsumsi. Siapapun yang mengkonsumsi barang atau jasa itu dialah pemikul beban pajak. Ya, atas dasar konsumsi. Atas dasar Iya. konsumsi. Makanya ada yang bilang, Pak, PPN ini nggak adil, Pak. Katanya. Kenapa Iya. nggak adil? Karena orang kaya dan orang miskin bayar pajaknya sama. Oke. Nah, itu kita sebut sebagai dampak regresif, Mas. Dampak regresif. Regresif dari PPN seperti itu. Mungkin kalau kita belanja di minimarket beli air mineral ya, Ya. harga 10.000 dengan bayar pajak 1.100, bagi orang yang berpenghasilan tinggi itu enteng lah, Ya. ya. Receh gitu Ya. ya. Tapi kalau yang berpenghasilan rendah Berat. berat. Walaupun harganya sama. Nah, emang itu efek yang ditimbulkan karena pengenaan pajak yang tunggal. Beda kalau PPH kan berunda, makin kaya beban pajaknya makin besar. Makin besar, makin Nah, tidak di situ. berpenghasilan juga PPN-nya Iya. kecil. Makanya itu juga menjadi latar belakang kenapa sih harus ada PPNBM. Nah, ya itu untuk mengurangi dampak regresif. Nanti PPNBM belakangan Pak kita bahas Pak. Oke. Nah, tadi kan ada yang negatif list Pak ya, Ya. di pasal 4A. Ya. Nah, kemarin juga sempat rame kan Pak, yang waktu undang-undang HPP itu mau terbit, sembako kena pajak. Oke. Terus sekolah kena pajak. Ya. Ya dua itu sih rame, sama kesehatan. Oke. Wah, semua dipajakin. Ini ya karena sifat mungkin secara umum kali ya. Yang penting rame kalau di netizen kita tuh kan Pak. Walaupun sebetulnya belum memahami secara utuh, langsung diambil kesimpulan bahwa wah, pemerintah nih semua mau dikenain pajak gitu. Nah, jadi selain pasal 4A non BKP dan non JKP, ada lagi yang lain nggak? Oke. Jadi di pasal 16B 16B. itu diatur ketentuan fasilitas perpajakan. Fasilitas. Ya, ada dua. PPN dibebaskan Ya, dan PPN tidak dipungut. tidak dipungut. Ya. Ya. Nah, di peraturan pemerintah nomor 49 Ya. tahun 2022 itu diatur jenis barang atau jasa yang masuk kategori barang kena pajak dan jasa kena pajak, tetapi kemudian diberikan fasilitas PPN. Jadi fasilitas PPN itu cuma ada dua, Mas. Tidak dipungut dan dibebaskan tadi. Oke. Ya. Kalau kemudian Mas Najib pernah juga mendengar PPN ditanggung pemerintah, Ya. apalagi itu Pak? Nah, sebenarnya PPN ditanggung pemerintah itu tidak diatur di Undang-Undang PPN. Oke. Tetapi biasanya itu adalah fasilitas yang diberikan mengacu pada Undang-Undang APBN. Nah, kalau Undang-Undang APBN itu kan setiap tahun berubah. Nah, biasanya dimasukkan PPN ditanggung pemerintah karena ada kebijakan tertentu di tahun itu. Dulu yang pertama, bukan pertama lah ya, yang pernah kita alami waktu masa Covid, Ya. itu banyak sekali fasilitas ditanggung pemerintah. Ya. Ya, itu salah satu contoh aja. Itu tidak meniadakan pajak ya. Pajaknya Tidak, tetap ada, tapi yang ditanggung pemerintah. Oke, yang menanggung bebannya adalah pemerintah melalui Iya, APBN tadi. Betul. Oke, jadi kalau 4A itu bicara bukan BKP dan bukan JKP. Ya. Kalau 16B bicara barang kena pajak atau jasa kena pajak yang mendapat fasilitas. Ya. Fasilitasnya berupa dibebaskan PPN-nya atau PPN-nya tidak dipungut. Ya. Gitu Contohnya ya. yang tadi yang Mas Najib Sembako. sampaikan, sembako. Ah. Itu diatur di PP 49 tadi, Ya, itu sebagai barang kena pajak yang dibebaskan. dibebaskan. Jadi dia sebetulnya secara general
dia kena PPN sebetulnya ya, Kena. tapi mendapat fasilitas Iya. gitu. Kenapa sih kok yang diatur non BKP itu sedikit? Karena tadi Mas, kita harus memahami legal karakter dari PPN. General tadi ya. Jadi harusnya seluruh barang dan jasa kalau secara teoritis itu semua kena PPN. Iya, itu. Oh, yang tadi menurut si Profesor Belanda tadi ya? Iya. Kenapa Belanda? Ini zaman kolonialisme. Ya? Yang saya dengar waktu saya belajar PPN dari dosen itu, Bentera juga salah satu konsultan pemerintah kita pada saat menyusun undang-undang PPN. Jadi menurut memang, dosen saya ya seperti itu. memang masih ada kaitannya lah dengan jadi sejarah kita ya. Jadi rujukan. Jadi bukan si Bentera ini bukan seseorang yang di luar negeri terus menelurkan teori-teori, bukan gitu, tapi bukan sekedar itu, tapi memang dia ada kaitannya dengan sejarah menurut Indonesia. Dosen saya dulu bilangnya begitu. Tapi dosen Bapak bukan orang Belanda? Bukan. Atau lulusan Belanda, bukan Pak? Kayaknya dia pernah kuliah di Belanda deh dosen saya itu. Nggak lulus dia? Lulus Mas. Oh pernah kuliah bisa aja nggak lulus Pak. Iya dia pernah. Saya jadi batuk Pak. Oke, jadi itu adalah riwayatnya atau bisa dikatakan karakteristiknya PPN ya. Legal karakternya atau karakter secara legal tuh kan secara hukumnya ya. Iya ciri-ciri atau karakteristiknya lah kira-kira. Tadi dia secara umum pajak tidak langsung dan pajak yang dikenakan ketika dikonsumsi. Ya, dan konsumsinya harus di dalam negeri loh ya. Ya, kalau karena konsumsi kan ke luar negeri bicaranya lingkup hukum yang berlaku di Indonesia. Iya. Ya. Nah, itu PPN. Ya. Pajak Pananang. Pajak pertambahan nilai. Salah saya. Di undang-undang itu kan kalimatnya undang-undang PPN dan PPNBM, atau kalau dipanjangin pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Ya. PPNBM ini apa, Pak? Oke. Di undang-undang PPN, ya, meskipun namanya tadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Ya. Tapi di undang-undang itu disebutkan undang-undang ini disebut undang-undang PPN. Jadi kita secara singkat aja kita sebut ini undang-undang PPN. Oke. Meskipun mengatur 2 pajak di situ. Ya. Nah, tadi di awal kan saya sempat mengatakan PPN ini memiliki dampak regresif. Efeknya karena semuanya kena dan akhirnya kayak nggak adil gitu ya. Ya. Nah, ditambahkanlah PPNBM. Ya, PPNBM itu pungutan tambahan di samping pungutan PPN. Oke. Yang dikenakan hanya sekali. Jadi beda dengan PPN. Kalau PPN itu kan di setiap rantai distribusi ada dan PPN rantai ya? produksi itu ada. Oke. Ya, dipungut. Iya. Meskipun yang disetorkan negara adalah selisihnya tadi Iya. ya. Kalau PPNBM itu dikenakan cuma sekali, Mas. Barang impor dikenakan pada saat dia impor. Tapi kalau barang pabrikan dikenakan pada saat dia keluar dari pabrik. Selesai diproduksi. Iya, itu aja. Setelah itu dia akan menambah harga barang. Oke, ya efeknya ya, karena di awal ada PPNBM-nya ya. Betul. Jadi sekali saja. Nah, barangnya tidak semua barang. Maksudnya tidak semua barang itu dikenakan PPNBM, hanya spesifik saja. Nah, Pak, kan tadi kan kita nyebutnya undang-undang PPN dan PPNBM ya, tapi karena secara singkat kita kadang menyebutnya hanya undang-undang PPN. Ya. Secara riwayatnya, Pak, PPNBM ini apakah memang dari awal tahun 85 itu sudah muncul atau enggak? Ya, secara undang-undang memang ada ya. Sudah ada sejak itu, sudah berlaku. Memang dari awal memang sudah ngikut si PPNBM ini. PPNBM itu sudah ada. Oh, saya pikir dia munculnya di pertengahan. Ternyata enggak sudah ya, ada, memang dari ada. awal. Memang sudah ada dari awal. Nah, pajak penjualan atas barang mewah. Ya. BM-nya kan barang mewah, Pak ya. Barang mewah ini ada spesifikasinya atau enggak, Pak? Karena kalau misalnya menurut saya
seperti ponsel ya, atau telepon seluler, atau kita sekarang nyebutnya smartphone ya. Ya. Itu kan smartphone kan bervariasi Pak. Ada yang harganya 1 jutaan, harga jual ya kita bicaranya. Ada yang 2 jutaan, bahkan ada yang sampai harganya 20 juta ke atas gitu. Secara nominal 20 juta ini kan untuk sebuah smartphone misalnya dibandingkan dengan barang lain ya, dengan range harga seperti itu kita bisa dapat misalnya motor. Ya 20 jutaan mungkin udah dapat motor Pak. Ya. Ya. Atau mungkin agak ekstrim lagi kita bisa beli mobil second Pak dengan harga 20 juta, walaupun ya terlalu ekstrim ya. Mobil apaan 20 juta? Kayaknya masih bisa tuh Pak 20 juta, walaupun ya mobilnya udah seumuran karir Bapak lah, dari 24 tahun ya. Nah, apakah BM ini atau barang mewah ini spesifikasinya berdasarkan harga jual atau seperti apa Pak? Ada spek-speknya nggak? Sehingga dia kategorinya masuk barang mewah. Oke. Di Undang-Undang PPN itu diatur bahwa untuk jenis barang yang dikenai PPN BM itu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ini bahasa di undang-undang? Iya. Jadi tidak di undang-undang tidak disebutkan jenis barangnya adalah ini. Tapi diberikan batasan. Ya, batasan untuk menetapkan sebuah barang itu menjadi objek pengenaan PPNBM. 1, nggak boleh barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut normalnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Kemudian yang ketiga, barang tersebut pada umumnya untuk menunjukkan status sosial, bukan status media sosial Pak. Kemudian yang keempat, saya lupa. Cut. Saya lupa yang pertama. Nggak apa-apa Pak, memang kadang-kadang lupa.